dalam hidupku. Halo, tes. Ya, suara saya kedengaran semua ya? Dengar, Pak. Oke. Ya. Oke, saya share screen. Ya, screen-nya terlihat ya. Sudah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, hari ini kita bicara tentang strategic human resource management. Ya, ini saya rekam di YouTube. Kalau tidak ada masalah nanti URL saya masukkan di YouTube dan kemudian saya share di URL sehingga teman-teman yang tidak bisa datang karena tumburan kuliah bisa melihat rekamannya melalui link YouTube di URL. Hari ini kita bicara tentang strategic human resource management. Ya, jadi bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu diselaraskan, disesuaikan dengan tujuan atau goal atau objektif strategis dari perusahaan, dari top level management mengenai strategi bisnis dan arah perusahaan ke depannya dalam level puncak, ya, yang kemudian nanti dieksekusi, diterjemahkan salah satunya oleh human resource management baik dalam strategi pada top level maupun pada implementasi taktik pada middle level maupun pada implementasi operasional sehari-hari pada operational level. Ya, jadi ini menyelaraskan antara strategi SDM di Departemen SDM dengan strategic objektif dari perusahaan yang dimiliki oleh top level management atau pemilik perusahaan atau direktur perusahaan. Oke, nah tujuan strategic management itu dikatakan untuk mengalokasikan sumber daya dengan cara yang memberi organisasi itu memiliki suatu competitive advantage. Jadi perusahaan itu kan punya sumber daya ya, jadi dia punya uang, modal, punya sumber daya manusia, keahlian, skill, kemudian mungkin punya teknologi, mesin-mesin, punya budaya kerja, sistem organisasi, struktur organisasi. Nah, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu dialokasikan, dikonsentrasikan sedemikian rupa sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan daya saing, competitive advantage. Nah, apa itu daya saing atau competitive advantage? Ketika performa kinerja dari perusahaan itu bisa lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan yang sama-sama kinerja perusahaan lain yang sama-sama satu industri dengan dia, gitu ya. Misalnya bank A berada dalam satu industri dengan bank B, bank C, bank D, dan seterusnya, bagaimana performance bank A ini bisa lebih baik daripada bank B, bank C, dan bank D, dan seterusnya itu, nah itu yang dinamakan perusahaan itu memiliki competitive advantage. Nah, sehingga dikatakan fungsi sumber daya manusia itu harus secara integral terlibat di dalam proses manajemen strategik perusahaan. Jadi ada alignment. Alignment itu keselarasan antara apa yang dilakukan oleh Departemen SDM dengan strategi dan objektif dari manajemen perusahaan di level puncak dan khususnya dengan strategi bisnis perusahaan secara general, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung saja saya diinterupsi. Saya tidak membaca chat Anda ya, jangan ngechat saya gitu ya. Karena saya konsentrasi pada slide-nya. Ngomong aja kalau ada pertanyaan. Nah, apa itu strategic management? Strategic management dikatakan suatu proses pendekatan untuk mengelola tantangan-tantangan kompetitif yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, Anda tahu perusahaan itu berada dalam satu industri.
Industri itu adalah sekelompok perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dan menggarap pasar yang sama, misalnya industri perbankan, industri penerbangan, ya. Nah, jadi bagaimana perusahaan itu bisa mengatasi tantangan kompetitif yang dihadapi oleh perusahaan. Ketika perusahaan itu beroperasi berada dalam satu industri, bagaimana dia bisa bersaing, bisa mendapatkan penjualan, bisa mendapatkan revenue, dan pada akhirnya mendapatkan profit yang cukup memadai, bahkan lebih baik dibanding perusahaan lain yang berada di dalam industri yang sama, sehingga dia bisa unggul di dalam industrinya itu, ya, karena semua perusahaan itu pada dasarnya kecuali dia monopolistik, oligopolistik, pasti akan menghadapi persaingan yang cukup kompetitif, ya. Apalagi sekarang konsumen itu juga demanding, penuntut gitu ya, tidak setia, tidak loyal kepada satu merek, mudah beralih karena berbagai macam faktor gitu ya. Nah, di situ kemudian ada turunannya dari strategic management, kemudian ada strategic human resource management, ya, yaitu pola pengelolaan sumber daya manusia yang direncanakan, ya, untuk membuat perusahaan atau organisasi itu mencapai tujuan strategisnya, mencapai atau mampu menjalankan strateginya, mampu mencapai competitive advantage, keunggulan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang berada di dalam industrinya. Ya, nah itu yang disebut strategic human resource management. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, kemudian dari situ ada formulasi strategi, bagaimana kita membentuk strategi, membuat strategi, dan kemudian mengimplementasikan strategi. Nah, kenapa strategi itu diimplementasikan? Karena ketika strategi itu diformulasikan, pada dasarnya dia adalah sebuah dokumen, sebuah planning, sebuah perencanaan. Dia tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak diimplementasikan, tidak dijalankan. Ya, akan menjadi sesuatu yang disebut sebagai analisis paralisis, gitu ya, akan uh, uh, menjadi sesuatu yang berhenti pada sekedar dokumen dan perencanaan, gitu ya. Nah, formulasi strategi itu dimulai dengan apa? Tujuan yang dimiliki dan misi yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Nah, di situ kemudian perusahaan melakukan analisis secara internal maupun secara eksternal. Secara eksternal berarti dia melakukan analisis terhadap ancaman dan peluang yang berada di sekitar lingkungan bisnis yang dia hadapi, ya, bagaimana ancaman dan peluang pada sekitar lingkungan bisnis yang dia hadapi. Nah, internal itu bicara tentang kekuatan dan kelemahan dari dalam perusahaan itu sendiri. Bagaimana kekuatan kapitalnya, bagaimana kekuatan sumber daya manusianya, keahlian SDM-nya, etos kerja SDM-nya, kemampuan marketingnya, jangkauan jalur distribusi produk atau jasanya, dan seterusnya. Sedangkan eksternal itu bicara tentang kompetitor, supplier, kemudian apa itu, pemerintah, konsumen yang berada di luar perusahaan. Nah, di situ perusahaan kemudian bisa apa? Memforecast, memprediksi bagaimana kebutuhan demand yang dia miliki, ya, bagaimana kebutuhan demand pekerjaan yang dia miliki, dan di situ perusahaan lalu melakukan strategic choice, ya, apa pilihan strategis yang mungkin alternatif-alternatifnya yang bisa dilakukan. Dan kemudian dari pilihan strategis itu tentu perusahaan harus memilih strategi apa at the end yang akan dia eksekusi di dalam perusahaannya itu. Nah, di situ kemudian diperlukan apa? Keahlian, perilaku, dan budaya tertentu dari human resource atau SDM-nya tersebut. Ya. Budaya itu sesuatu yang menjadi norma, sesuatu yang menjadi kebiasaan. Sehingga
karyawan yang sama bekerja di perusahaan yang berbeda, kalau dia berada di bawah culture yang berbeda, hasil kerjanya, performance kerjanya, kengototannya, inovasinya, level-level semua itu bisa berbeda, saudara-saudara, walaupun orangnya sama. Itu culture, ya. Sehingga culture ini menjadi salah satu value juga bagi SDM. Nah, di situ kemudian implementasi dari eksekusi dari strategi. Kalau ini tadi pembentukan atau formulasi dari strategi, ini adalah eksekusi atau implementasi dari strateginya ke level atau ketataran yang lebih bersifat praktis. Nah, di situ kemudian ada praktik-praktik SDM yang dilakukan, rekrutmen, training, performance management, hubungan industrial, job analysis, job design, selections, struktur benefit, gaji, dan sebagainya yang pada minggu pada minggu kedua sampai minggu ketujuh kemarin secara bertahap kalian presentasikan di kelas per topiknya gitu ya. Nah, itu praktek-praktek manajemen SDM yang kalian presentasikan pada minggu kedua sampai ketujuh kemarin. Nah, kalau pada mulai minggu ke-8 kemarin, saya mulai bicara tentang SDM dari sisi strategisnya. Nah, dari situ kemudian ada human resource capability. Apa keahlian, pengetahuan, skill yang dibutuhkan. Kemudian apa behavior yang diharapkan. Ya. Nah, pada akhirnya ujungnya apa? Adalah firm performance, kinerja yang dimiliki oleh satu perusahaan, produktivitasnya, kualitasnya, dan pada akhirnya adalah profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih baik dibandingkan rata-rata kompetitor di dalam industrinya. Ya, itu adalah firm performance atau kinerja perusahaan. Lebih baik itu profitabilitasnya dibandingkan dari apa? Ya dibandingkan dari sesama pemain yang berada dalam industri yang sama. Ya. Nah ujungnya ini adalah performance. Jadi Anda bisa lihat betapa pentingnya SDM ini karena outputnya ini adalah kinerja dari perusahaan. Ya. Sehingga walaupun dia mungkin orang yang seperti saya bilang tadi, orang yang sama bekerja di perusahaan yang berbeda, kinerja orang itu akan bisa berbeda karena dia merupakan resultan dari berbagai faktor yang kemudian akan menentukan kinerja dari perusahaan itu. Ya, sampai di sini jelas. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak, belum. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah, peran SDM ya dari sisi formulasi atau pembuatan strategi itu dikatakan adalah mulai dari sisi administratif ya yang sifatnya lepas. Kemudian dia ada keterkaitan sampai ada keterkaitan antara perencanaan strategis dan fungsi SDM ini yang terus-menerus sampai pada ini. Nah, ini keterikatannya terus-menerus. Jadi kalau ini menunjukkan antara perencanaan strategis dari perusahaan dan fungsi SDM itu sekedar hubungan administratif. Tidak komprehensif, tidak koheren, tidak menyatu. Tapi pelan-pelan dia menyatu sampai akhirnya dia benar-benar terjadi integrasi ya di sini ya, bahwa fungsi SDM itu merupakan peran yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis dari strategi perusahaan yang dirancangkan oleh manajemen SDM. Ada alignment, ada keselarasan antara strategi perusahaan dengan apa yang dilakukan, apa yang dieksekusi oleh SDM, sumber daya manusia, Departemen SDM, dari mulai level top, middle, sampai operasional sehari-hari di dalam struktur organisasi perusahaan. Ada pertanyaan dulu.
Nah, ini formulasi strategisnya kalau kita lihat ya, ini ada misi, kemudian ini ada goal ya, misi, kemudian ini visi gitu ya. Visi itu ingin kemana kita dalam jangka panjang perusahaan itu. Nah, kemudian ini ada analisis SWOT yang tadi, kemudian akhirnya ada strategic choice, ya, pilihan strategis yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan strategi mana yang dipilih oleh perusahaan itu untuk dieksekusi oleh mereka. Ya, ada pertanyaan dulu. Nah, ini komponen dari strategic management dikatakan ada misi dari perusahaan itu, kemudian ada goals, ya, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu dalam jangka panjang sampai jangka menengah. Ini semacam kayak visinya ya. Kemudian menganalisis lingkungan eksternal, lingkungan bisnis perusahaan, ya, ke konsumen tadi, supplier, pesaing, pemerintah dan seterusnya. Kemudian analisis internal itu dari sisi dalam perusahaan sendiri. Bagaimana kekuatan marketing kita, bagaimana kekuatan pemasaran kita, bagaimana kekuatan SDM kita, bagaimana kekuatan produksi kita. Nah, itu analisis dari sisi internal. Ya. Nah, kemudian strategic choice dikatakan adalah strategi yang dipilih oleh organisasi untuk mencapai visi yang dimiliki oleh organisasi itu dalam jangka panjang. Itu adalah komponen dari proses manajemen strategi. Strategic management itu berbicara tentang strategi yang dieksekusi oleh top level, manajemen di tingkat puncak. Sedangkan di bawahnya itu manajemen menengah, manajer biasa, bawahnya lagi adalah staff operational. Kalau manajemen puncak itu adalah direktur dan pemilik perusahaan. Ya. Nah, kemudian baru strategi itu diimplementasikan. Ya, di sini ada struktur organisasi terikat di dalamnya, informasi yang diperoleh perusahaan terikat di dalamnya, strategi perusahaan itu menjadi input, sistem reward. Ya, kemarin kalian belajar apa benefit, ya, compensation system gitu ya. Nah, itu kemudian juga task design, ya, job design. Kemarin kelompok siapa yang bicara tentang job design? Kelompok siapa yang bicara tentang compensation. Nah, ini kan ini masuk di dalam sini. Ya, ada job design-nya, ada compensation-nya, kemudian ada training, ada topik training juga kan kemarin yang kalian presentasikan itu. Nah, ini at the end adalah performance perusahaan. Nah, makanya dia akan menentukan apa? Competitive advantage, keunggulan bersaing dari perusahaan itu ketika dia berhadapan dengan perusahaan lain jualan produk atau jasa yang fungsinya kurang lebih sama. Ya, yang membedakan nanti performance. Ada pertanyaan? Nah, kemudian ini praktek-praktek SDM yang dilakukan, ini yang sudah kalian bahas itu ya, mulai minggu kedua sampai minggu ketujuh, setiap kelompok maju itu ya, job analysis, proses mendapatkan informasi rinci tentang pekerjaan yang akan dilakukan, melakukan rekrutmen terhadap pelamar, melakukan training ya terhadap karyawan yang diterima maupun yang juga sudah lama dilakukan pengembangan ya, kemudian job design ya, mengambil keputusan tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan dan dikelompokkan dalam tugas job tertentu. Kemudian baru melakukan selection juga ya, memilih pelamar yang sesuai dengan knowledge, pengetahuan, skill dan keahlian dengan berbagai macam tes, psikotes, tes keahlian dan seterusnya, kemudian mengembangkan pengetahuan keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Ya. Nah, dengan performance management, manajemen kinerja yang baik dikatakan memastikan bahwa aktivitas dan hasil kerja yang dilakukan oleh perusahaan itu selaras dengan tujuan organisasi, selaras dengan visi perusahaan, selaras dengan misi perusahaan, selaras dengan
strategi perusahaan di level puncak. Nah, di situ nanti baik sistem struktur gaji, insentif, benefit, compensations, kemudian juga hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja harus mendukung terciptanya suatu performance management bagi perusahaan. Ya, kalau sekarang kan kelihatannya seperti bergerak sendiri-sendiri ya. Anda mungkin kalau mendengar berita 30 April nanti buruh itu mau demo katanya karena 1 Mei itu kan hari buruh ya. Buruh itu mau demo dan kemudian katanya menuntut apa itu THR, gaji, dibayarkan penuh, tidak di PHK dan sebagainya gitu ya. Kemudian di media itu saya baca suara-suara pengusaha muncul dengan sinis gitu ya. Nah, ini kan apa itu? Kalau sebenarnya kalau ada hubungan yang baik antara apa? Hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan pengusaha, ya hal itu seharusnya tidak tidak akan terjadi gitu ya. Jadi justru pada saat terjadi krisis seperti sekarang ini di mana ekonomi melambat secara sangat drastis, ya karyawan dan pengusaha bahu membahu untuk apa? Mendukung kinerja perusahaan supaya kapal yang sama-sama mereka hidup di dalamnya itu tidak tenggelam, perusahaannya tidak bangkrut. Ya, kalau sudah perusahaannya bangkrut, pengusahanya rugi, pekerjanya rugi gitu ya. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini. Oke, selanjutnya ya. Nah, kemudian ini strategi menurut Porter. Ya, Porter itu nama lengkapnya adalah Michael Porter. Michael Porter ini nama orang, dia adalah profesor di Harvard Business School, profesor di Harvard yang uh, menekuni tentang strategi bisnis. Nah, salah satu teori yang ditelurkan oleh Porter, dan ini teori yang sangat klasik di dunia manajemen strategik, ya, bukunya kalau saya tidak salah ingat sudah beredar sejak tahun 1980 ya, mungkin kalian belum lahir tahun 1980, itu adalah tentang strategi bersaing generik, strategi bersaing umum. Nah, strategi bersaing generik, strategi bersaing umum ini menurut Porter ada dua, yaitu cost leadership dan differentiation. Kalau mau ditambahkan satu lagi di sini adalah fokus. Ya, kalau fokus itu berarti dia fokus pada segmen tertentu yang spesifik. Kalau differentiation, dia membuat produk yang memiliki atribut-atribut yang berbeda dibandingkan kompetitornya dengan syarat atribut-atribut produk yang berbeda itu membuat konsumen nanti seharusnya memiliki keinginan untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produk sejenis dari pesaing. Itu differentiation. Nah, di situ kemudian juga ada overall cost leadership. Kalau overall cost leadership ini perusahaan bersaing dengan prinsip bahwa produk itu adalah komoditas. Komoditas berarti dia dianggap sama persis antara produk kita dengan produk perusahaan yang lain. Sehingga konsumen itu akan melihat mana yang lebih murah di antara produk yang dianggap fungsinya sama itu. Nah, di situ kita harus unggul secara biaya produksi, karena biaya produksi akan menentukan harga jual kita bisa lebih murah atau tidak. Karena kan kita tidak mungkin bisa menjual produk yang harganya itu lebih rendah dibandingkan biaya produksinya, jual rugi lah gitu ya. Kalau hanya untuk gimmick promosi sesaat ya nggak apa-apa, tapi kalau seperti itu ya nggak bisa kan. Oke, ada pertanyaan. Oke, bentar ya. Oke, saya capture dulu kehadiran kalian sebentar ya. Oke, bentar, saya capture kehadiran kalian.
Oke, saya share screen lagi. Oke. Oke, ini screen-nya kelihatan lagi ya? Halo? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan screen-nya ya? Masih Hijau, hijau, Pak. Pak. Hah? Hijau, Pak, hijau. Warna hijau. Sebentar. Saya share screen. Loh. Ini kelihatan nggak? Sudah. Sudah, Oke. Pak. Ya, oke. Jadi saya keluar dulu untuk screen capture kehadiran kalian. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan di chat saya karena saya tidak memantau chatting gitu ya. Tanya aja langsung ngomong gitu, enggak apa-apa. Langsung diinteraksi. Oke. Nah, tadi Anda sudah melihat bahwa perusahaan itu punya strategi yang berbeda. Paling tidak menurut teorinya Michael Porter itu ya dari Harvard Business School di Amerika. Nah, dikatakan strategi yang berbeda itu membutuhkan tipe karyawan yang berbeda. Ya misalnya, kalau kita cost leadership, berarti kita kan harus punya karyawan yang sangat produktif dalam satu hari kerja, tapi mungkin dia mau digaji dengan gaji yang standar, gitu ya. Atau kalau dia dibayar di atas standar gajinya, ya dia harus sangat produktif karena tujuan kita apa? Menjual produk dengan fungsi yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing kita. Ya. Nah, di sini dikatakan perusahaan yang menganut cost leadership akan berusaha efisien dan sehingga dia akan apa? Hati-hati dengan apa skill yang dia butuhkan dengan karyawannya dan menggunakan apa itu partisipasi karyawan untuk apa bisa melakukan penghematan biaya gitu ya. Nah, sehingga nanti produk dia bisa murah gitu ya. Harus produktif karyawannya gitu ya. Harus mengerjakan sesuatu yang sifatnya standar, fokus pada pekerjaan itu gitu ya. Sehingga bisa benar-benar produktif sesuai dengan gaji, bahan baku dan seterusnya yang dibayarkan oleh karyawan. Ya. Nah, kalau perusahaan yang menggunakan diferensiasi, kan dia mau memproduksi produk yang memiliki atribut-atribut tambahan yang berbeda dengan produk pesaing, kan? Nah, dia perlu apa? Karyawan yang misalnya kreatif, mampu mengambil risiko, gitu ya. Nah, tapi ini tergantung culture atau budaya di dalam perusahaan itu juga. Kalau culture atau budaya di dalam perusahaan itu tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan misalnya karyawannya itu melakukan kesalahan, tentu karyawan itu tidak akan pernah menjadi inovatif karena dia akan takut mengambil risiko, dia akan takut berbuat salah, ya. Walaupun begitu tentu apa itu harus terukur juga ya, bukan berarti kalau kita punya karyawan kita bikin diferensiasi ya karyawan kita bisa sakarepe terserah kita ngamur kerjanya ya nggak bisa juga gitu ya. Ya pasti iklim inovatif, keberanian mengambil risiko itu harus ada kalau kita ingin perusahaan kita ini punya diferensiasi di dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Oke. Nah, kemudian ini arah strateginya, ya. Bisa dia menganut strategi pertumbuhan yang sifatnya eksternal, bisa melakukan merger dan akuisisi, ya. Merger dan akuisisi itu akuisisi itu mengambil alih perusahaan lain, mencaplok perusahaan lain. Biasanya perusahaan yang udah jadi. Keuntungannya apa? Kalau perusahaan itu udah jadi, ya kita tidak perlu mengembangkan brand atau mereknya mulai dari nol, gitu ya. Kalau merger itu menggabungkan, dua perusahaan bergabung jadi satu. Nah, yang harus hati-hati kalau merger itu biasanya terjadi konflik, ya. Karena dua SDM, dua perusahaan, dua struktur organisasi yang berbeda dijadikan satu. Budayanya juga berbeda, nah itu harus disinkronkan. Dan itu tidak mudah, ya.
Kalau downsizing, dia mengecilkan operasional perusahaannya. Mungkin, misalnya pada kondisi yang sekarang ya, unit-unit bisnis yang tidak terkait langsung dengan core bisnis atau inti dari bisnis dari perusahaan itu dia buang. Yaitu downsizing. Ya, atau strategi pertumbuhan internal. Ya, dan bisa juga menganut concentration strategi. Jadi dia pilih fokus atau berkonsentrasi pada industri tertentu di mana dia unggul, tidak memilih beroperasi secara konglomerasi masuk ke berbagai industri walaupun dia tidak tahu hutan timbanya industri yang baru itu seperti apa. Ada pertanyaan? Nah, kemudian pada saat yang terakhir ini, bagaimana peran manajemen SDM di dalam memberikan, menyediakan keunggulan bersaing atau competitive advantage bagi perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan keunggulan. Ya, ketika dia bersaing di dalam industrinya dengan perusahaan lain yang sejenis di dalam industrinya. Nah, itu teori manajemen konvensional. Ya. Tapi kalau Anda bicara tentang disruptive innovation, pesaing itu bisa muncul dari luar industri Anda. Ya. Nah, dengan dikatakan apa? Perannya dikatakan apa? Emerging strategies. Jadi dia memunculkan, mengembangkan apa? Strategi-strategi baru yang berasal dari akar rumput dari organisasi, grassroots. Kenapa grassroots atau akar rumput di dalam perusahaan itu penting? Contoh, staff operasional perusahaan. Staff operasional perusahaan itulah yang bersentuhan langsung dengan apa itu? Customer. Mereka yang paling tahu underlying needs, apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu apa. Nah, mereka yang paling tahu di situ. Nah, sehingga kemudian dia bisa memunculkan strategi-strategi baru yang inovatif. Ya. Kemudian peran dari human resource untuk membuat perusahaan itu menjadi unggul dikatakan dengan meningkatkan competitiveness, meningkatkan daya saing perusahaan itu. Dengan cara apa? Ya, tadi misalnya perusahaan itu bisa lebih produktif, bisa lebih memproduksi dengan biaya yang rendah, gitu ya, sehingga nanti dia akan benar-benar memberikan suatu keunggulan daya saing bagi perusahaan itu. Entah perusahaan itu menganut tadi strategi bersaing cost leadership atau menganut diferensiasi atau menggunakan strategi fokus. Pokoknya dia akan better lah dibanding pesaingnya. Nah, itu salah satunya peran dari human resource. Software-nya itu human resource-nya. Ya, karena yang menggerakkan orang itu adalah, yang menggerakkan perusahaan itu adalah orang, SDM. Ada pertanyaan dulu sampai di sini teman-teman? Ada pertanyaan kah? Tidak. Oke, nah hari ini kita sudah bicara tentang bagaimana SDM di perusahaan itu mempengaruhi peran strategik dan strategi bisnis dari perusahaan. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu kuliahnya sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan melalui apa itu, grup WA atau WLS atau sarana-sarana lain yang kita miliki. Selamat sore. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak, mau tanya, Pak. Apa? Bisa, Pak. Boleh, Itu, Pak, Pak. berarti minggu depan itu tetap lanjut Bapak atau ganti Budiani, Pak? Minggu depan Soalnya tetap minggu saya. depan kan, oh masih Bapak ya? Oh, Saya sampai minggu 11. oke. 12, 13, 14 sampai Oh, Budiani. oke. Oke, ya. Oke, Thank terima you ya. kasih. Oke. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, thank you.